Halo semuanya, kami dari Fables kali ini pertama kalinya menyajikan kepada kalian semua percakapan kami mengenai topik memupus benih intoleransi di tengah keberagaman masyarakat. Tapi sebelum kita masuk ke sana, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama podcast kami diambil dari inisial nama-nama kami, yaitu Fables, yang dalam bahasa Indonesia artinya fable. Fable sendiri adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fable adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Cerita fable juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Nah, siapa sih 6 orang yang inisial-inisialnya membentuk kata Fables? Yang pertama adalah saya, Felicia, yang biasa dipanggil Feli, dan inisial dari saya yang meletakkan F pada Fables. Nama saya Ares, inisial saya meletakkan A pada Fables. Saya Bill, yang biasa dipanggil Bill juga, inisial saya yang meletakkan B pada Fables. Nama saya Leticia, yang bisa dipanggil Leti atau Leticia, dan inisial dari saya yang meletakkan L pada Fables. Saya Elizabeth yang biasa dipanggil Liz atau Elis. Inisial saya yang meletakkan E pada Fables. Saya Shen. Inisial saya yang meletak S pada Fables. Moto kami diambil dari Efesus 4 ayat 2 yang berbunyi, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Nah, udah pada kenal semua kan? Kalau gitu, yuk dengerin percakapan kami. Guys, kalian ada yang pernah ke Bali nggak? Aku belum sih, tapi pengen. Aku udah, tapi lupa. Aku pernah. Aku juga pernah. Nah, gimana? Ceritain dong. Aku tadi ngeliat di Instagram orang pada liburan ke Bali. Kelihatannya bagus banget sih. Jadi di Bali itu banyak tempat wisatanya, banyak orang-orang dari luar negeri juga. Karena di sana banyak kebudayaan Indonesia yang menarik perhatian orang-orang dari dalam maupun luar negeri. Iya, di Bali itu ada 4.000-an orang. Mayoritas orangnya itu beragama Hindu, dan hebatnya mereka hidup berdampingan dengan kebinekaan masyarakatnya. Dari berbagai suku, etnis, dan agama, bahkan ada juga masyarakat internasional. Kebinekaan? Kayak pernah denger tuh. Kebinekaan yang itu loh. Tahu Bhinneka Tunggal Ika kan? Nah, ini binekanya. Kebinekaan artinya beraneka ragam bermacam-macam yang mengarah pada adanya perbedaan dalam masing-masing kehidupan. Oh, ya, tahu. Diambil dari website Kementerian Agama RI ya? Aku juga pernah baca. Oh, jadi singkatnya mereka menerapkan paham pluralisme ya? Pluralisme, apalagi itu? Nah, itu. Gimana ya jelasinnya ya? Ntar aku cek di kompas.com dulu. Menurut kompas.com, pluralisme adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperboleh kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Oh gitu, baru tahu aku. Iya nih, berarti Bali toleransinya kuat ya? Iya, bisa dibilang Bali itu panutan dalam hal pluralisme. Tapi nggak ada yang sempurna. Ada beberapa kasus juga di Bali mengenai intoleransi. Intoleransi, apa itu? Intoleransi itu kebaikan dari toleransi. Iya, jadi intoleransi itu pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Nah, bisa dibilang sikap intoleransi itu sikap tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Oh gitu, contohnya bagaimana ya? Nih aku dapat dari kompas.com lagi nih. Contohnya itu kasus pelanggaran penggunaan hijab di sekolah SMPN 1 Singaraja dan SMAN 2 Denpasar. Kata manajer Nasution MA dari Komnas HAM RI, dari laporan yang mereka terima, kasus itu tidak hanya terjadi di Denpasar saja, tapi hampir di seluruh Bali. Gitu ya? Apakah Kak sendiri pernah lihat atau ngerasain? Pernah juga sih ini di mall. Ini ada orang yang menertawai orang Kristen yang sedang berdoa sebelum makan. Aku tidak tahu mengapa dia bersikap gitu. Tapi itu adalah sikap yang tidak sopan kan? Iya. Kalau banyak yang kayak gitu, bangsa kita bisa pecah karena konflik sosial di kehidupan masyarakat. Indonesia kan beragam, bisa karena ras, suku, agama, ataupun kebudayaan. Iya, akibatnya Indonesia tidak lagi menjadi negara satu kesatuan, melainkan menjadi negara yang terpecah-pecah. Jika hal intoleransi seperti ini terjadi secara terus-menerus dan tidak akan ada tindakan pencegahan sejak dini, akan terjadi perpecahan dan perselisihan. Tidak akan ada lagi perdamaian dan persatuan. Wih,
Berarti bisa jadi radikalisme dong. Kan udah mulai terpecah-pecah tuh. Bisa tambah banyak yang gunain kekerasan untuk mencapai keinginan kelompoknya. Wih, iya juga. Itu salah satu faktor radikalisme tuh. Radikalisme apa ya? Kalau menurut KBBI nih ya, radikalisme itu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ih, ngeri banget ya. Gimana ya cara cegahnya? Cara mencegahnya bisa dengan tidak menganggap ras suku agamanya sendiri lebih baik dari yang lain. Juga dengan cara tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau kayak yang Bill bilang tadi. Bisa juga kita menasihati orang tersebut dan mengajarkan bahwa sebagai sesama warga Indonesia, kita harus tetap bersatu dan tidak terputus. Nah iya, jadi toleransi itu penting banget untuk negara kita. Negara kita kan beragam ya, ras, suku, agama, golongan. Kalau misalnya nggak ada toleransi, bisa kacau bangsa kita dan keindahannya. Makanya kita nggak boleh mementingkan diri sendiri dan harus saling toleransi. Ya, setuju. Setuju. Betul. Betul sih. Setuju. Maaf guys, udahan dulu ya. Udah dijemput nih. Bye-bye. Thank you Oke, semuanya. aku juga udahan ya. Bye-bye juga ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Nah, gimana? Lumayan seru kan? Jadi, toleransi itu sangat penting bagi kita dan negara kita untuk hidup berdampingan dengan keberagaman dan perbedaan-perbedaan yang ada. Jika marak intoleransi, bangsa kita dan keindahannya akan kacau dan runtuh. Maka dari itu, kita nggak boleh mementingkan diri sendiri dan harus saling toleransi. Sepertinya, sekian dari kami untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.